NIM 0012. Nama saya NIM 0095. Saya Rizky Salfitri Filatul Husna, NIM 0092. Kami dari kelas C5UDR akan menjelaskan materi korelasi parsial. Korelasi adalah hubungan atau kriteria antar dua variabel. Tujuannya untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan. Kalau korelasi person digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel berskala data interval atau rasio. Simbolnya itu seperti yang ada di gambar. Arah hubungan positif jika variabel 1 naik, variabel 2 cenderung naik, dan sebaliknya. Arah hubungan negatif jika variabel 1 naik, variabel 2 cenderung turun, dan sebaliknya. Misal, 0,00 sampai dengan 0,19 berarti kekuatan hubungannya sangat rendah. 0,20 sampai 0,39 berarti kekuatan hubungannya rendah. 0,40 sampai 0,59 berarti kekuatan hubungan sedang. 0,60 sampai 0,79 berarti kekuatan hubungannya kuat. 0,80 sampai 1,00 berarti kekuatan hubungannya sangat kuat atau sempurna. Nah, ini contoh diagram gencar atau scatter plot untuk korelasi positif, negatif, dan tidak ada korelasi. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan materi tentang korelasi person, sekarang contoh kasus penelitiannya yang berjudul hubungan antara durasi pengguna gadget dengan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, variabel satunya yaitu durasi pengguna gadget per hari. Kemudian variabel 2-nya skor perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, datanya seperti ini. Nah, setelah ini kita akan menginput data ini ke SPSS. Sebelum diinput di SPSS, untuk mempermudah kita tulis dulu di Excel. Nah, seperti ini sudah saya tulis semua. Kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, ini tunggu dulu loading. Ini disilang aja. Nah, ini pastikan ada di kolom variabel view. Kemudian kita kembali ke Excel untuk melihat data yang pertama. Kemudian kita salin namanya di sini atau ditulis ulang. Kemudian kita enter. Terus kita lihat lagi variabel yang kedua, skor perkembangan sosial emosional, itu kita tulis lagi di kolom ini. Kalau sudah, kita enter, kemudian measure-nya kita ganti ke scale semuanya, dua-duanya. Sudah, terus kita beralih ke data view. Nah, kita kembali ke Excel, salin semua datanya 1 sampai 15. Kemudian ditempel di kolom data view. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita analyze, kemudian correlate, dan pencet bivariate. Nah, ini dua variabelnya dipindahkan ke kolom sebelah kanan. Ya, kemudian oke. Nah, ini langsung ada hasilnya.
correlation. Ada percent correlation-nya, ada SIG titiknya, dan N atau jumlah data. Kemudian nilai mutlak R atau percent correlation-nya itu menunjukkan angka 0,989. Kenapa kok tidak ada minusnya? Karena itu kan kekuatan hubungan. Kalau kekuatan hubungannya itu tidak memperhatikan minus atau plusnya. Berbeda dengan arah hubungan. Kalau arah hubungan itu yang diperhatikan tanda minusnya atau positifnya. Nah, ini 0,989 itu berada di rentang 0,80 sampai 1,00. Nah, itu menunjukkan kekuatan hubungannya itu sangat kuat. Jadi semakin mendekati ke angka 1, itu hubungannya semakin kuat. Nah, sekarang kita melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0 itu μ1 sama dengan μ2. Artinya tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara durasi penggunaan gadget dan skor perkembangan sosial emosional anak usia dini. Kemudian H1 berarti μ1 tidak sama dengan μ2. Maksudnya, terdapat hubungan linear yang signifikan antara durasi penggunaan gadget dan skor perkembangan sosial emosional anak usia dini. Kemudian, langkah yang kedua menentukan tingkat signifikansi. Alfa di sini kita tentukan 0,05 atau 5%. Kemudian yang ketiga menyebutkan p-value atau nilai SIG titik. SIG titiknya ini tadi berasal dari sini, dari hasil SPSS ini 0,000. Kita tulis di sini. Kemudian langkah yang keempat, kriteria pengujian ditulis. Tolak H0 jika SIG titik kurang dari alfa. Kemudian gagal tolak H0 jika SIG titik lebih dari alfa. Langkah yang kelima, ini menentukan tolak atau gagal tolak H0. Nah, ini dimasukkan SIG titiknya 0,000, kemudian alfanya tadi 0,05. Itu kan berarti 0,000 kurang dari 0,05 atau SIG titik kurang dari alfa. Berarti kan seperti ini. Seperti yang ini ya. Maka tolak H0. Kemudian langkah terakhirnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu mengambil dari sini. Kan ini tolak H0. Berarti ini H0-nya sudah tidak digunakan. Berarti menggunakan yang ini H1. Kurang lebih ini disalin ke sini. Ini kesimpulannya seperti ini. Berdasarkan alfa 5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan linear yang signifikan. Ada hubungan linear yang signifikan antara durasi penggunaan gadget dan skor perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, ini sama seperti yang di sini. Itulah tadi penjelasan dari kami tentang korelasi person. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ke kolom komentar. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.